Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Christina Elizabeth Parinsi, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, Kecamatan Sidorejo. Hari ini kita berjumpa dalam program Sulu, Suara Penyuluh, hasil kerjasama antara Bimas Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, dengan Radio Betani FM. Sebelum Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pendengar setia Radio Betani mengikuti ibadah di gereja masing-masing pada saat ini, di pagi ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga, Engkau adalah Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Di pagi yang teduh, di pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami datang menyembah Engkau. Kami datang memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Dan kami rindu ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan iman percaya kami di dalam kami menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami, untuk kami bisa memahami firman-Mu, untuk kami bisa memeteraikan firman-Mu, dan firman-Mu itu menjadi remah di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada-Mu. Karena itu Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara pendengar setia Radio Betani yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan mendasari suara penyuluh pada saat ini terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15. 1 Petrus 1 ayat 15 demikian dikatakan. Tetapi seperti Dia yang memanggil kamu adalah kudus, hendaklah kamu juga menjadi kudus di dalam seluruh hidup. Saya ulangi lagi. Tetapi seperti Dia yang memanggil kamu adalah kudus, hendaklah kamu juga menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Saudara-saudara pendengar setia Radio Betani yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema suara penyuluh kita pada saat ini adalah hadirat Tuhan yang menguduskan dan memurnikan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang tidak dapat disangkal oleh siapapun yang sungguh mengenal Allah, oleh siapapun sebagai pengikut Tuhan. Hadirat Tuhan tidak pernah meninggalkan seseorang dalam keadaan yang sama. Artinya bahwa setiap kali kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah, sebagai orang yang percaya dan mengaku Allah adalah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita benar-benar datang di hadapan hadirat-Nya dengan hati yang terbuka, dengan kesadaran akan siapa Dia dan siapa kita, tentu ada sesuatu perubahan yang terjadi. Ada sesuatu yang kita rasakan ketika kita berada di hadirat Allah. Ada satu perbedaan dengan ketika kita berada di tempat yang lain, ketika kita bukan datang untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tentunya tidak kasat mata, namun nyata dan tentu kita rasakan sungguh. Ada begitu banyak perubahan-perubahan, dan hadirat Allah benar-benar merubah keberadaan kehidupan kita. Hadirat Tuhan
tentu saja sangat menguduskan kita dan sangat memurnikan kita. Ada sesuatu yang kita rasa, ada perubahan yang kita rasa di dalam hidup kita ketika kita terus berada di dalam hadirat Tuhan. Kita bisa lihat di dalam kitab Keluaran 34 ayat 29. Di sana di mana diceritakan ketika Musa naik ke Gunung Sinai, dia berdiri di hadapan kemuliaan Allah dan wajahnya bersinar terang. Cahaya itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari refleksi kemuliaan Allah yang ia temui, kemuliaan Allah yang ia datangi, kemuliaan Allah yang ketika dia berada di dalam hadirat Allah. Inilah gambaran yang indah tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, setiap orang yang percaya. Ketika kita berdiam dalam hadirat Tuhan, kita mengalami sebuah transformasi. Sebuah transformasi terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin selama kehidupan kita ada dosa, ada kesombongan, ada kepahitan, dan kenajisan, itu mulai disingkapkan dan itu mulai dibakar oleh api kekudusan Allah. Ia tidak datang untuk mempermalukan kita, tetapi ia datang untuk membersihkan, untuk memurnikan kita dari semua dosa-dosa yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan bagaikan api yang memurnikan. Hadirat Tuhan bagaikan sabun tukang penatu. Kalau kita lihat dalam Maleakhi 3 ayat 2-3. Kita tahu bahwa api itu tidak hanya berfungsi memberikan terang, tetapi api itu dapat membakar kotoran-kotoran yang ada. Api itu tidak hanya berfungsi untuk menghangatkan, tetapi api itu juga bisa memurnikan. Dan kita ketahui bahwa sabun yang dikatakan dalam Maleakhi 3 ayat 2-3 itu tidak hanya mengharumkan, tetapi juga dapat mengikis noda, dapat membersihkan kotoran. Demikianlah Tuhan bekerja di dalam diri kita. Bukan hanya untuk membuat kita merasa bahwa kita berada dalam situasi rohani yang luar biasa, tetapi untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Karena yang memanggil kita adalah Allah yang kudus. Oleh karena itu, hendaklah kehidupan kita juga menjadi kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun kita tahu bahwa dalam proses pemurnian yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita, itu tidak selalu nyaman. Itu tidak selalu kita berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi ada saat-saat ketika kita merasa seolah Tuhan membiarkan kita melalui ujian-ujian. Mungkin kita kehilangan, dan mungkin kita juga berada di dalam tekanan-tekanan yang berat di dalam hidup ini. Kita berada dalam masalah-masalah, problematika kehidupan yang mungkin secara manusia kita merasa itu sungguh berat. Kita mungkin merasa saya nggak kuat Tuhan, saya nggak sanggup Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita dimurnikan, kita dikuduskan. Dalam setiap air mata pergumulan yang kita hadapi, Tuhan berkata, "Aku sedang membentukmu. Aku sedang memurnikan dirimu untuk kemuliaan-Ku." Menguduskan bukan hanya berarti menjauhkan diri dari dosa, tetapi juga kita dipisahkan dari tujuan Allah. Ketika Tuhan memurnikan kita, Ia sedang mempersiapkan kita untuk tugas
yang lebih besar di dalam hidup kita. Dan kita mau untuk terus dipakai oleh Tuhan, untuk terus dimurnikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita hendaknya selalu berusaha untuk hidup kudus, karena Allah yang memanggil kita, Dia adalah Allah yang kudus. Berat kehidupan yang kita alami, begitu banyak ujian-ujian, begitu banyak cobaan-cobaan. Tetapi ini adalah sebuah proses di mana Tuhan mau memurnikan kita, di mana Tuhan mau melihat apakah kita naik level atau tidak di dalam hidup kita. Proses pemurnian itu harus terus-menerus kita lewati di dalam hidup kita dengan berbagai macam hal, berbagai macam persoalan, berbagai macam ujian-ujian, berbagai macam tekanan-tekanan kehidupan yang mungkin bagi kita secara manusia kita merasa berat. Tetapi ini adalah proses Allah memurnikan kita. Ia membentuk kita bagaikan bejana tanah liat. Memang sakit proses pemurnian itu. Memang kadang kita berada di dalam posisi yang mengalami kekecewaan. Tetapi ketika kita terus bersandar kepada Dia, ketika kita terus datang ke hadirat Tuhan adalah hadirat yang menguduskan dan memurnikan kita. Bagaikan bejana. Ada sebuah lagu yang mengatakan, kita harus selalu siap untuk dibentuk. Untuk dibentuk menjadi indah oleh tangan Tuhan dengan melewati begitu banyak hal, persoalan-persoalan di dalam hidup kita. Oleh karena itu marilah kita selalu rindu untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Karena Ia akan memurnikan kita, Ia akan menguduskan kita. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada-Nya selalu merindukan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan akan memurnikan kita. Pertanyaannya adalah yang menjadi refleksi kita. Apakah kita masih rindu untuk mencari hadirat Tuhan setiap hari? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menjadi refleksi kita. Ataukah kita hanya mendatanginya ketika kita membutuhkan sesuatu? Ataukah kita datang ke hadirat Tuhan ketika kita sudah merasa berat banget pergumulan hidup kita? Seharusnya tidak seperti itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya bagi kita semua punya kerinduan untuk selalu mencari hadirat Tuhan setiap hari, apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Karena dengan mencari hadirat Tuhan, di sana kita akan dikuduskan, di sana kita akan dimurnikan oleh Tuhan, di sana kita akan dibentuk oleh Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan hadirat-Nya. Teruslah setiap hari berusaha untuk mencari hadirat Tuhan. Teruslah datang ke hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena saat itulah ketika kita membuka hati dan membiarkan Tuhan untuk menyentuh bagian terdalam dari hidup kita, kita akan menyadari bahwa pengampunannya itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Kasih-Nya lebih kuat dari kelemahan kita. Dan hadirat itulah lahir dari kehidupan yang baru, hidup yang kudus, hidup yang murni, dan hidup yang berkenan di hadapan. Marilah kita terus punya kerinduan untuk mencari hadirat Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memampukan kita, pasti selalu peduli, pasti selalu hadir untuk memurnikan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus hadir dalam hidup kami.
Engkau terus berkenan untuk menguduskan kami. Engkau terus berkenan untuk memurnikan kami. Karena itu biarlah kami semua selalu rindu untuk mencari dan datang ke hadirat Tuhan. Karena sesungguhnya di sana kami akan mengalami perubahan-perubahan di dalam hidup ini. Kami menjadi serupa dengan Kristus. Kami mau meninggalkan semua hal-hal yang menjadi hambatan untuk kami datang kepadamu. Kami mau meninggalkan manusia lama kami, dan kami mau hidup baru. Kami mau dimurnikan oleh Tuhan. Kami mau dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana-bejana yang luar biasa, bejana-bejana yang indah, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh pendengar radio Betani di dalam kehidupan mereka setiap saat, di dalam pergumulan-pergumulan mereka, di dalam tugas dan tanggung jawab mereka, di dalam usaha-usaha mereka. Tuhan kiranya akan memberkati mereka semua, memberikan kekuatan, kesehatan, memampukan kehidupan mereka untuk terus mencari hadirat Tuhan, untuk rindu, untuk berada di dalam hadirat Tuhan setiap hari di dalam hidup mereka. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi Radio Betani FM. Tuhan terus memakai orang-orang yang ada di radio ini untuk senantiasa memberitakan kabar sukacita, kabar kemuliaan, sehingga begitu banyak orang yang akan bertekuk lutut mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu banyak orang yang dikuatkan, begitu banyak orang yang dihiburkan oleh pemberitaan-pemberitaan yang ada di radio ini. Ya Bapa dalam sorga, kami juga menyerahkan setiap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja-gerejamu di kota Salatiga dan sekitarnya. Biarlah setiap mimbar-mimbar gereja pada hari Minggu ini memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar kebahagiaan bagi semua orang yang mendengarkan firman-Mu. Orang akan terhibur, orang akan dikuatkan, orang akan dimampukan untuk terus menjalani kehidupan mereka bersama-sama dengan Tuhan, walau begitu banyak pergumulan-pergumulan hidup yang mereka hadapi. Ya Bapa di sorga, pemerintah, bangsa dan negara kami, ada begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Engkau kiranya akan mampukan pemerintah kami di dalam melakukan hal-hal yang baik, di dalam menjalankan pemerintahan mereka yang selalu memihak pada rakyat. Bapa dalam sorga, kota kami, kota Salatiga, kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan akan memberkati Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dan semua jajaran Forkompinda di kota Salatiga sampai ke tingkat RT RW. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Bapa dalam sorga, inilah doa syukur kami. Ampunilah dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati.